Bab 1701. Nasib pengkhianat. Richard tersenyum dan berkata, ada idiom di Neselandia yang disebut belalang sembah menghadang mobil. Hari ini aku akhirnya mengerti idiom ini. Jika tidak salah, itu seharusnya Batalion Rider Neselandia yang sangat aktif baru-baru ini. Mereka tidak pergi ke zona perang perbatasan timur, tetapi datang ke perbatasan barat. Haha, tidak terduga. Sayang sekali. Kekuatan kita di perbatasan barat terlalu kuat. Dia tidak bisa melakukan serangan mendadak. Percuma saja menyerang secara frontal. Hanya mengandalkan orang-orang ini. Konyol. Setelah mengetahui situasinya, aliansi Dominion tertawa. Dalam pandangan mereka, serangan Nathan adalah tindakan yang sangat bodoh dan tolol. Tidak hanya mereka yang berpikiran seperti itu. Bahkan Tyson Anderson pun tidak dapat mempercayainya. Kakek, selamatkan aku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apa, cucuku, Jeremy, Raja Dokter dan keluarganya tidak tahan lagi. Semuanya seperti orang liar. Pegunungan di kejauhan. Jeremy Stahl berlutut di tanah. Sebilah pedang hitam sedang ditodongkan di lehernya. Jeremy Stahl berteriak histeris dengan panik. Kakek, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Raja Dokter panik. Cepat lepaskan cucuku. Kalau tidak aku akan membuatmu hidup sengsara. Cepat lepaskan. Atau kami akan mengulitimu hidup-hidup. Teriak Raja Dokter dan lainnya. Di kejauhan, Nathan menginjak punggung Jeremy Stahl sambil memegang pedang. Dia berteriak ke kejauhan. Tidak ada alasan lain. Aku hanya ingin semua orang melihat nasib dari pengkhianat. Keluarga kerajaan doktermu menyia-nyiakan keuntungan yang diberikan prajurit Fradron. Kalian tidak layak menjadi orang Neselandia. Sekelompok pengkhianat harus dibunuh tanpa ampun. Jangan-jangan, Raja Dokter dan yang lain menyadari sesuatu. Terus berteriak. Jeremy Stahl merasakan ketakutan akan kematian. Dan berteriak keras. Tidak, tidak, tidak. Pengkhianat. Pantas mati. Nathan mengangkat pedang dan menebaskannya. Darah bercipratan. Jeremy Stahl jatuh ke tanah dengan suara keras. Mati. Nathan mencibir dan berkata, apa kalian melihatnya? Inilah nasib yang terjadi pada pengkhianat. Melihat pemandangan ini, para pengkhianat di seberang ketakutan. Pada detik itu, mereka semua membayangkan dirinya sebagai Jeremy Stahl. Tampaknya para pengkhianat akan bernasib sama. Tidak. Kamu cari mati. Cucuku. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menghabisimu. Semua anggota keluarga kerajaan dokter seperti orang gila. Mereka bahkan tidak meminta instruksi Richard. Hendak langsung menyerang. Nathan tertawa. Jangan buru-buru. Sebentar lagi kalian semua pengkhianat akan mati. Satu persatu. Satu kalimat membuat emosi Raja Dokter melonjak. Kakak, selamatkan aku. Tetapi pada saat kritis, teriakan minta tolong terdengar. Richard terkejut. Itu adalah suara adiknya, Jefferson. Tunggu. Tunggu dulu. Semuanya berhenti. Richard tiba-tiba menghentikan aksi keluarga kerajaan dokter. Karena dia melihat Jefferson di atas gunung. Juga berlutut seperti Jeremy Stahl. Apa dia akan dibunuh juga? Memikirkan hal ini, Richard berkeringat dingin. Tenang. Kalian harus tenang. Jangan bertindak. Segala sesuatu bisa didiskusikan. Tenang. Jangan membunuh. Kata Richard ketakutan. Kedua tangannya menekan ke bawah. Memberi isyarat kepada Nathan untuk tenang. Nathan tertawa dan berkata, coba kamu tebak. Apa aku akan membunuhnya? Mendengar ini, Richard panik. Jangan. Mohon tenang dulu. Segala syarat bisa kita bicarakan baik-baik. Kata Richard buru-buru. Oke. Setujui satu syaratku. Aku tidak akan membunuh adikmu. Bab 1702. Trik membunuh dengan tangan orang lain yang bagus. Nathan berkata begitu. Jantung para anggota keluarga kerajaan dokter berdegup. Mungkinkah syarat dari Nathan adalah? Richard mengangguk berulang kali. Baik, katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku berjanji. Jika kamu ingin adikmu hidup, ada satu cara. Bunuh semua anggota keluarga kerajaan dokter. Begitu Nathan mengatakan syarat ini,
Semua orang tersentak. Bukankah syarat ini terlalu menakutkan? Raut wajah Raja Dokter dan yang lain berubah drastis. Harus membunuh mereka semua, menciptakan konflik internal antara mereka. Ini terlalu keji. Ini, Richard terkejut saat mendengarnya. Dia ragu-ragu. Niat Nathan sangat jelas. Untuk membuat mereka saling bertarung. Menghabiskan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Meminjam tangan mereka untuk menghabisi 50.000 pengkhianat. Tapi bagaimana mungkin? Seketika, Raja Dokter dan para petinggi aliansi Dominion memandangi Richard. Jangan. Kamu harus tenang. Jangan bertindak gegabah. Ya, mereka sekarang sama dengan kita. Mereka semua adalah anggota aliansi Dominion. Titik 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 titik. Semua orang membujuk. Pada saat ini, suara Nathan terdengar. Sepertinya, kakakmu tidak menganggapmu penting. Lebih baik kamu mati saja. Kakak selamatkan aku. Jefferson menjerit histeris. Aku. Richard tergerak. Tidak. Tuan Richard. Tenang dulu. Tenangkan dirimu. Semua orang membujuk. Raja Dokter ketakutan. Dan berteriak. Tuan Richard. Dia sengaja melakukannya. Sengaja menabur pertikaian. Jangan tertipu. Ya. Mari kita coba menyelamatkan adikmu. Richard berkata dengan marah. Selamatkan bagaimana? Dengan jarak seperti itu sebelum Master Mahatinggi Jagat Enam tiba. Adikku sudah mati lebih dulu. Tenangkan dirimu. Pasti ada cara lain. Suara Nathan terdengar. Aku hanya memberimu 3 detik. 3. Tidak. Kakak selamatkan aku. Hitungan mundur dimulai. Jefferson ketakutan. Selama dia berada di tangan Nathan, tidak ada yang mengenal Nathan lebih baik darinya. Dia akan melakukan sesuai ucapannya. Jangan. Tenang. Jangan tertipu. Hitungan mundur dimulai. Suasana di lapangan menjadi ekstrim. Richard masih berkeringat dingin. Uratnya mengeras dan tubuhnya gemetar. 2. Kak. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Kakak. Kakak. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan. Jefferson berteriak-teriak seperti orang gila. Jangan mengikuti kemauannya. Jangan. Tenang. Tenang. Tenang dulu. Jangan merusak seluruh situasi karena satu orang. Titik 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 titik. Raja Dokter dan yang lain sangat gugup hingga hampir muntah darah. Hal yang sama terjadi untuk semua orang. Hati setiap orang menggantung. Napas terengah-engah. Bola mata mereka hampir terbang keluar. Yang paling gugup adalah Richard. Di satu sisi ini adalah nyawa adiknya. Di sisi lain adalah nyawa puluhan ribu orang. Semua bergantung pada keputusannya. Wajah Richard memerah. Bahkan berwarna ungu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya seperti hujan deras. Tubuhnya bergetar hebat. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Keputusan ini terlalu sulit. Terlalu sulit. Wajah Nathan tanpa ekspresi. Seolah semua yang ada di lapangan tidak ada hubungannya dengan dia. Bibirnya mengerut. Dia perlahan mengeluarkan kata. 1. Begitu angka itu disebut, maka keputusan sudah dijatuhkan. Aku setuju dengan syaratmu. Aku setuju. Hehehe. Akhirnya, Richard setuju. Dia terengah-engah. Dia tidak pernah setegang ini dalam hidupnya. Tetapi 50.000 orang dari keluarga kerajaan dokter dan pasukan kekuatan lainnya semua terkejut. Semuanya pucat pasi. Bersambung.